postkolonial ya. Oke, Ya, selamat malam Mas Muhammad Firdaus ya. Kami sering memanggil beliau adalah Mas Daus. Jadi ini adalah channel TV pertama ya yang sengaja kita buat ya untuk karena prinsip media sekarang kan setiap orang itu adalah sumber informasi ya, dan setiap orang juga bisa membuat channel TV-nya sendiri ya. Malam ini secara khusus kita berdiskusi dengan Mas Daus tentang Indonesia dan kebangsaan ya, dari perspektif postkolonial ya. Saya sebagai host ya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mas Daus ya untuk hadir dan bersedia ya memberikan kontribusi di Gurih Sahdan TV membaca Indonesia ya. Kita punya 3 metode untuk membaca Indonesia. Yang pertama itu adalah kritis, yang kedua adalah analitis, dan yang ketiga adalah reflektif ya. Jadi dengan 3 metode itu, saya rasa pendekatan postkolonial nanti yang disampaikan oleh Mas Daus bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi pembelajaran banyak orang ya, terutama generasi muda. Bagaimana generasi muda ke depan ini mempunyai kebanggaan dan kecintaan terhadap Indonesia. Silakan Mas Daus. baik. Terima kasih Pak. Yang telah memberikan waktu kepada saya terhadap channel Pak Gurih yang terbaru. Ya. Halo, apakah suara saya jelas, Pak? Jelas. Ya. Hanya nanti mungkin saya akan mematikan beberapa media ya supaya jernih ya. Silakan. Baik. Pertama, jika kita mencoba berbicara dan kita menganalisis terkait dengan kebangsaan atau nationality, kita Indonesia sudah clear bahwasanya kita melalui Sumpah Pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928 itu setiap Jong Java, Jong Sumatera, Jong Papua, dan lain sebagainya itu telah bersepakat kita menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, jika kita mencoba kembali ke belakang, kita flashback, ada beberapa tahapan atau beberapa proses kenapa terjadinya sebuah bangsa. Ada yang mengatakan beberapa teori terkait dengan terbentuknya sebuah bangsa itu karena satu nasib, satu penanggungan. Sama-sama merasa terjajah, tersakiti, terzolimi, dan lain-lain, sehingga mereka menciptakan sebuah kesepakatan ataupun konsensus untuk bersama-sama membentuk sebuah bangsa yang lebih besar. Dari subbangsa menjadi bangsa besar agar mereka semakin kuat di dalam kemandirian politik, sosial, ekonomi, budaya, sampai dengan pertahanan dan keamanan. Mereka akan semakin kuat, sehingga jika suatu saat ada ekspansi, ada imperialisme yang datang kembali ke dalam suatu bangsa tersebut, maka mereka sudah mempersiapkan diri menjadi bangsa yang kuat tadi. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, Mas Daus, menurut Mas Daus itu kira-kira problem apa sih yang dialami Indonesia hari ini, khususnya terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? baik, menurut hemat saya terkait dengan problema di Indonesia, itu kita masih cukup lama nostalgia terkait dengan problema-problema dalam bentuk kita itu masyarakat di dalam budaya politik ya, masyarakat parokial. Parokial artinya apa? Kita masih sangat menggunakan konsep etnosentrisme. Jadi beranggapan bahwasannya etnis saya, suku saya paling baik, Anda lebih tidak kurang baik dan segala macam. Nah, itu yang membuat salah satu perpecahan-perpecahan di antara
bagaimana kita sudah setuju sepakat menjadi bangsa Indonesia, tetapi dengan adanya upaya etnosentrisme itu, pemecah belahan itu sampai dengan politik identitas tersebut, itu menciptakan sebuah sekat-sekat yang tadinya kita sudah sepakat, tapi menjadi kelompok-kelompok baru yang itu menjadi salah satu hal yang menurut saya itu mengkhawatirkan. Sebagai contoh seperti ini, kita ketahui bahwasannya pilkada di daerah ya itu sangat masif sekarang yang namanya putra asli daerah. Nah itu ya. Jadi upaya-upaya patrimonialisme itu ya. Jadi saya memilih seorang karena kesamaan suku, kesamaan adat dan segala macam itu sangat kental terjadi terbuat karena ada konsep dia putra daerah, dia bukan putra daerah ya. Kalau kita ketahui misalnya di Sumatera itu ada beberapa kasus, ada namanya Puja Kusuma, itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Sumatera ya. Ya, nah itu menjadi salah satu hal yang menarik ya, dikarenakan banyak masyarakat Jawa yang berbondong-bondong transmigrasi ke Pulau Sumatera dan dalam kurun waktu tertentu mereka juga eksis di dalam perpolitikan di daerah gitu ya. Tetapi juga ada counter terhadap patrimonialisme dari masyarakat asli Sumatera itu, sehingga itu yang menciptakan sekat-sekat lagi, ini orang Batak, ini orang Jawa, ini orang Padang, orang Minang dan lain-lain. Nah menurut saya kita di Indonesia dengan konsep multikulturalisme, banyak sekali kultur yang ada di dalamnya, itu harus memperkuat diri, itu menjadi bagian dari bagaimana kita itu menjadi bangsa yang besar, bangsa kaya, itu menjadi salah satu potensi kita bersama ya, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan ini bukanlah menjadi salah satu permasalahan, tapi menjadi upaya kita untuk lebih dewasa lagi di dalam kita bernegara dan berbangsa. Mungkin Mas Daus ya, berarti problemnya kita saat ini itu adalah problem tentang menguatnya identitas-identitas primordial ya, berhadapan dengan konsep negara pasca kolonial ya. Kira-kira solusinya yang bisa diambil oleh pemerintah itu apa? Yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk istilahnya merekonstruksi atau mereformasi ya penyelenggaraan negara supaya Indonesia ke depan ini menjadi lebih baik. Baik, pertama kita harus memperkuat terkait dengan salah satu undang-undang kita, yaitu kita berbicara terkait dengan undang-undang menggunakan bahasa, menggunakan apa namanya lagu nasional dan menggunakan bendera merah putih, itu menjadi salah satu upaya kita bahwasanya dimanapun kita berada minimal sekali dengan berbicara dengan oleh siapapun itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Itu Indonesia penting. ya. Itu penting karena kita sudah sepakat di tadi yang saya jelaskan di dalam apa namanya Sumpah Pemuda kita menggunakan bahasa Indonesia dan itu harus kita gunakan dimanapun ya sebagai bahasa pemersatu kita. Walaupun itu kita jangan sampai melupakan juga bahasa ibu ya, bahasa kita dilahirkan menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah. Tapi kalau bisa mungkin kita harus menggunakan bahasa Indonesia di mana-mana sehingga menciptakan sebuah apa namanya rasa cinta terhadap Indonesia, ataupun ada satu lagi konsep namanya adalah patriotisme, kepahlawanan. Kita bangga kita akan menjadi pahlawan dan kita akan menjadi apa namanya hero ya. Pahlawan itu jika sesuatu hal itu akan mengancam bangsa kita, maka kita langsung menggunakan kartu as kita, yaitu sebagai orang yang memiliki patriotisme yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Seperti itu Pak Soris kira-kira. Oke, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Mas Daus ya. Sebagai closing statement ya, mungkin Mas Daus perlu menyampaikan satu dua kata lah tentang Gorisah dan TV ya. Bagaimana Gorisah dan TV ini menempatkan diri di tengah berkembangnya media-media digital ya, termasuk juga media-media yang banyak memproduksi hoax ya. Baik, dua patah kata untuk closing statement saya. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan konsep awal
nasionalisme postkolonial ya. Artinya kita itu bangsa yang lahir setelah adanya imperialisme, kolonialisme, dan itu menjadi counter bagi kita untuk kita anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sehingga upaya-upaya dalam memperkuat kenasionalitas kita, nationality kita, itu adalah bagaimana kita saling mengerti satu sama lain antar sub-sub nasional, sub-sub bangsa. Sehingga jangan merasa bangsa kita bangsa paling hebat, mereka bangsanya, masyarakatnya penduduknya sangat kecil sehingga mereka itu menjadi nomor 2 dan lain-lain, itu jangan sampai seperti itu. Kita semua sama, satu Indonesia, satu rasa, satu bahasa, satu prakarsa, satu gagasan yang besar, yaitu untuk Indonesia maju di 2045 sesuai dengan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Jokowi ya, 100 tahun atau 1 abad kita di 2045 menjadi Indonesia maju. Yang kedua terkait dengan anjuran saya bagi teman-teman untuk selalu menyaksikan ya setiap video yang diproduksi oleh Goris TV ini ya. Ini merupakan upaya bagi kami, bagi kita semua, terutama dari foundingnya sendiri, founding fathernya Pak Goris ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sesuai dengan yang tertuang di pembukaan Undang-Undang 45. Itu harus kita selalu produksi terus bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan harus bisa mampu memfilter, mensaring mana berita yang tidak baik, mana berita yang baik. Nah, dengan apa? Dengan minimal sekali itu kita membaca banyak berita ya, sehingga setelah membaca banyak berita kita pilih ini berita yang harus kita bisa percayai, ini yang kurang bisa percayai, dan itu yang tidak bisa dipercayai. Seperti itu Pak Goris. Oke, terima kasih banyak Mas Daus ya. Jadi Mas Daus punya perhatian yang besar ya terhadap Indonesia postkolonial ya. Mungkin pertanyaan yang paling penting juga untuk diskusi selanjutnya adalah kajian-kajian tentang postkolonial di Indonesia ya. Saya rasa kajian-kajian postkolonial ini perlu dibangkitkan terus ya, atau perlu diperkuat ya, perlu diperbanyak lagi sehingga generasi muda ini bisa menjadi generasi yang bangga ya, bangga kemudian mencintai Indonesia. Kemudian standingnya jelas ya. Jadi kita merekonstruksi ulang Indonesia itu untuk menjadi Indonesia yang lebih baik ya. Terima kasih banyak Mas Daus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Goris Sasdan TV ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Mas Daus.